agen Prudential gitu ya, saya ngambil polis gitu ya, saya termasuk orang yang baik hati. Saya tuh kenali, saya pikir aduh agen kasihan banget kerjaannya gitu ya, dapat berapa sih gitu ya, dan orangnya juga lumayan menyenangkan. Jadi saya bantu dia, saya kenali ke banyak orang. Saya kenalin orang itu ya, bukan cuma kartu nama dijajar, fotokopi rapi ya berlembar-lembar kasih ke dia, bukan cuma itu. Saya tuh bikin janji sama orang prospek gitu ya, nanti dia datang makan siang, terus saya bantuin ngomong seperti itu. Itu dulu ya, itu klien favoritnya dia waktu itu ya. Nah, jadi saya kenalin, waktu saya kali kenalin ke kakak saya, dia datang ke rumah kakak saya juga ikutan datang gitu ya. Nah, waktu itu weekend dia bawa suaminya. Nah, karena dia bawa suaminya, saya nggak enak, kakak saya sama si agen itu lagi ngomongin asuransi, saya suruh suami saya, Pak Edi, untuk ajak ngobrol si suami, ya kan? Nah, ternyata waktu mereka bincang-bincang itu, disitulah suami saya nanya kepada si manajernya itu ya, suami dari si agent berarti manajernya ya, di Prudential ya. Dia bilang, bagaimana sih caranya kalau mau jadi agen, dia bilang gitu. Ternyata diem-diem suami saya itu pengen menjerumuskan saya ke Prudential ya, karena istrinya tuh kerjanya sampai gila begitu gitu kan. Jadi akhirnya saya diajak untuk ikut BOP. Nah, waktu dengar BOP awalnya sih nggak pandang dengan sebelah mata ya. Cuma saya ingat satu hal, dia bilang jualan cuma 150, satu tim 300 ya, dulu kan begitu ya, sekarang 400 ya. Nah, dan bla bla bla, tahun kelima bisa punya income 100 juta. Itu aja yang saya ingat. Saya bilang, wah ini mah gampang banget pekerjaannya ya, cuma 150 mah saya kenalin orang aja udah lebih daripada itu, saya bilang. Nah, akhirnya saya bilang, ya nggak ada salahnya deh coba gitu. Nah, ternyata dalam sebulan saya bisa dapatkan API 40 juta teman-teman ya. Nah, 40 juta dalam sebulan, income-nya berapa teman-teman? 1 juta ya teman-teman ya. Nah, untungnya saya dulu nggak melihatnya begitu ya teman-teman. Saya melihatnya 40 juta yang saya hasilkan API, itu uang saya, bagian saya berapa? 9, kalau dulu 99%. Kalau sekarang 100% kan kita kan. Jadi 100% dari 40 juta itu punya siapa? Punya kita. Jadi dalam waktu sebulan saya iseng-iseng menjalankan Prudential, saya dapat waktu itu 99% dari 40 juta. Berarti income saya sekitar 30-an juta kan, bener nggak? Income saya di kantor yang lama cuma 20. Nah, waktu bulan kedua saya udah mulai gelisah, saya merasa aduh ini mah kalau lagi jam kerja ya, saya lihat jam, coba ngopi ya sama orang ya di Cafe Bean. Kalau 2 jam aja saya ngopi dan dia mungkin tanda tangan yang case paling kecil aja gitu ya, paling kecil API-nya dulu 2,5 juta ya kalau dulu ya, kalau sekarang 2 kan, 3 ya, 3 juta ya. Kalau dia tanda tangan API terkecil 2,5 juta, saya dapat berapa? 2,5 juta, ya kan, kira-kira hampir 2,5 juta juga kan? Hanya 2 jam saya ngobrol. Mungkin orangnya nggak ngerti apa yang saya jelaskan, tapi mungkin karena ya udahlah 300.000 ambillah gitu ya. Itu saya dapat, saya hitungnya selalu seluruh komisi itu adalah milik kita. Hanya dititipkan di Prudential, ditransfer ke kitanya mungkin pelan-pelan dalam waktu 5 tahun, tapi itu punya kita, betul kan? Nah, jadi saya mulai gelisah dan akhirnya waktu di bulan kedua itu saya udah langsung memutuskan untuk resign dan full time di Prudential, ya. Nah, kalau dulu itu Prudential belum terlalu terkenal ya, jadi masih jarang yang profesional, pekerjaan bagus meninggalkan untuk jadi agen asuransi ya. Jadi waktu zamannya saya masih sedikit. Tapi itu justru jadi tantangan buat saya ya, harus sukses ya. Ibaratnya kita udah bakar lah ya kapal kita yang di belakang, sebelum ketemu musuh, datang ke satu pulau, belum ketemu musuhnya, kapal kita dibakar dulu supaya kita nggak bisa lari ya. Nah, jadi di pulau tempat kita berperang dengan musuh kita itu, kita harus menang atau mati. Nah, pilih mana? Pilih menang pasti kan. Jadi buat saya di Prudential nggak ada jalan lain selain harus sukses teman-teman ya, karena saya nggak ada pilihan lagi untuk ada plan B-nya ya, tidak ada rencana yang lain lagi gitu kan, jadi nggak ada pekerjaan yang lain, jadi saya full time di Prudential. Tahun pertama saya sih closingnya case-nya kecil-kecil teman-teman ya, jadi 300, 350, 300, 350 gitu ya. Nah, tapi kalau ikan teri, kalau sebakul kenyang juga ya teman-teman. Nah, jadi akhirnya saya bisa muncul sebagai top agent in life di tahun pertama ya. Itu tahun pertama saya. Kok nggak ada yang tepuk tangan ya? Nggak hebat ya? Top agent in life kurang hebat.
oke lah nggak apa-apa, saya cerita tahun kedua ya. Tahun kedua saya mulai merasa bisnis kita ini tidak boleh cuma jualan ya, kita harus rekrut. Jadi di tahun kedua saya rekrut terus gitu ya, sampai akhirnya ujung-ujungnya saya muncul sebagai top recruiter, teman-teman ya. Karena top recruiter juga sebagai top unit manager tahun itu ya. Dan bonusnya lagi, di tahun itu juga saya menjadi agency of the year yang pertama kali di Prudential ya. Nah, setelah itu achievement kita ya kalau nggak PCC ya, dan sampai dengan hari ini ya teman-teman ya. Kepengen jadi agency of the year lagi belum kesampaian ya. Oke, teman-teman, hari ini saya disuruh sharing mengenai selling. Sebenarnya pekerjaan saya